Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan? Masih. Oke, mantap. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu Bendahara yang sudah datang, walaupun ini memang luar biasa memberkati kita semua dari acara dulu hingga sekarang ini. Dan yang paling penting itu saya atas nama masyarakat Ngali memberikan apresiasi sangat luar biasa kepada Ketua DPN Ambi ini yang sudah mengingatkan dan mendengarkan acara ini, walaupun kita dihadapkan dengan dunia COVID ini, tapi semangat 45 itu untuk menyelenggarakan acara ini sangat luar biasa. Jadi juga Pak Ruslan dan lain-lainnya saya ucapkan terima kasih. Pertama-tama marilah kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin, karena atas rahmat Allah kita bisa hadir bersama-sama di sini dalam acara memperingati Hari Perang Ngali yang ke-113 sekarang. Yang 113 sekarang. Kemudian tidak lupa kita sampaikan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dari beliau kita mendapatkan tauhid agama yang benar, dari kegelapan, kebodohan menuju pencerahan dan keilmuan. Itulah Nabi terakhir kita. Semoga kita atas ajarannya mendapatkan syafaat. Amin. Teman-teman, adik-adik sekalian, sudah banyak yang sudah diceritakan oleh Pak Sidra Habat tadi tentang penelusuran Perang Ngali. Sekalipun saya sendiri sebenarnya ada juga yang tidak saya setuju kayak apa yang disampaikan itu. Saya perlu sampaikan sedikit mukadimah dulu ini. Saya yang pertama belum doktor dan klarifikasi, tapi insya Allah dalam waktu dekat. Doa. Yang kedua, saya ini sebenarnya bukan pelaku sejarah. Artinya, saya ingin mencoba mengungkapkan sisi Perang Ngali ini dari sisi yang lain. Saya berani berhadapan atau memberikan materi ini sebenarnya karena tanggung jawab akademisnya agak kurang, karena di sini ditulis penuturan. Karena ada kata penuturan, makanya saya beranikan diri. Saya mencoba untuk mengulangi pengertian penuturan itu, ya pertimbangan atau tanggung jawab akademisnya agak kurang gitu, sehingga saya berani mengambil atau berbicara tentang Perang Ngali ini dari sejarah dan cerita-cerita yang hidup di dalam masyarakat. Karena kalau kita mau melihat sejarah itu secara keilmuan, maka setidaknya kita harus memakai metodologi. Di sana ada, kita kenal dengan teori, metodologinya ada kritikal, ada historiografi, ada interpretasi misalnya. Nah, dari rangkuman itulah kemudian kita akan mendapatkan sebuah sejarah yang komprehensif. Tetapi saya tidak melewati itu, saya tidak memakai metodologi itu, karena saya merasa begini, sumber ilmu itu tidak semata-mata pada hal yang rasionalitas. Kalau Imam Ghazali itu membagi sumber ilmu itu kan, yang pertama dari yang rasional atau dari yang akali bahasa di sana, semua bukan akal-akalan, dari yang akal itu yang rasionalitas. Kemudian yang kedua ada sumber yang dari intuitif, dan ada sumber dari inspiratif. Kemudian ada sumber dari istilahnya itu
saya dalam bercerita tentang perang Ali itu ada pada sumber yang intuitif. Kenapa seperti itu? Karena siapapun ya orang yang pernah lahir dengan ya, dia pasti memiliki turunan atau DNA dari sejarah perang Ali itu. Ya, cerita-cerita yang terjadi dalam masyarakat itu akan menjadi sebuah energi yang akan membentuk dia, mulai dari dia berada di Ngali hingga menuju ke tempat mereka berdoa. Oleh karena itu, makanya teman-teman jangan kaget kalau ada teman-teman Ngali ini yang agak sedikit kasar atau apa ketika berada di luar. Sebenarnya di Ngali itu biasa saja begitu. Bahkan orang di Ngali yang tidak sama sekali bisa bercerita tentang alur, tiba-tiba di daerah luar itu malah menjadi pemimpin demo dan sebagainya. Nah, spirit itu ada spirit energial yang datang dari darah orang itu. Nah, ini yang agak tidak terlihat dalam konteks sejarah ini. Nah, saya ingin memulaikan dari sisi itunya, kenapa perang Ali itu ada. Itu hanya sekedar mukadimah ya. Kenapa saya sebenarnya menempatkan diri untuk menceritakan perang Ali itu dari sisi itunya, jadi bukan dari sisi akademisnya. Pertama-tama, kalau kita ingin mengetahui perang Ali, tentu yang pertama sekali kita ingin tahu itu kan Ngali itu di mana. Saya pikir teman-teman semua sudah tahu Ngali itu di sana ada utaranya Lenda, ada selatannya itu Liko, Jera, kemudian baratnya ada Monta, di atasnya itu ada namanya Dorotewe. Dorotewe itu adalah masyarakat Ngali menganggapnya sebagai tempat tinggalnya Tuhi. Ada Tuhi Ngali di situ. Kalau di cerita Bima itu kita yang mengenal 4 Tuhi, ada 4 parewan dan sebagainya itu yang memimpin Bima sebelumnya. Ya, di Ngali itu dia punya cerita sendiri. Ini cerita kita sebelum masa pemerintahan atau pada saat masa-masa kerajaan. Kalau kita melihat kan Bima ini kan ada 3 sistem pemerintahan yang sudah berjalan, sudah berlaku. Yang pertama itu dari awal sistem kerajaan, yang kedua sistem kesultanan, yang ketiga setelah kembali ke pangkuan NKRI, kemudian kita menjadi kabupaten dan kota hari ini. Nah, demikian juga sebenarnya dalam konteks perang ini entah apakah ini terjadi secara kebetulan atau enggak. Nah, perang Ngali itu terjadi juga dalam 3 tahap. Ya, kalau di buku BO itu mungkin perang tidak begitu banyak diceritakan, tapi di masyarakat Ngali itu paham betul tentang tahapan-tahapan itu. Itu terjadi sekitar tahun 1908 hingga tahun 1909 perang itu. Nah, kalau dalam beberapa tulisan itu perang itu dimulai pada bulan Januari 1908, tapi tinggal itu sebenarnya bukan pada bulan itu. Mulai itu sekitar pada bulan April atau Maret 1908. Nah, pertanyaannya adalah apakah perang Ngali ini itu disebabkan oleh karena kerajaan oleh karena pemerintah Hindia Belanda, ataukah disebabkan oleh karena Kesultanan Bima? Ini menjadi debatable dan saya pikir ini menjadi pertanyaan semua orang. Karena di dalam catatan sejarah yang pernah kita baca dari beberapa artikel dan sebagainya itu, Sultan yang ada pada saat itu memberikan dukungan terhadap perang Ngali. Padahal masyarakat Ngali itu tidak memahami seperti itu. Sultan sama sekali tidak pernah memberikan dukungan terhadap masyarakat Ngali. Betul apa? Nah, kenyataannya atau faktanya, ya, perang pertama sebenarnya Lewa ini tidak ada perang sebenarnya, karena antara perang dan Lewa ini punya konotasi yang agak jauh. Kalau perang itu seperti yang kita tahu, ya ada sana pihak yang yang melawan, kemudian dari situ ada pihak yang
ingin agresi, disepakati kemudian terjadi perang. Sebenarnya tidak seperti itu. Lewang Ali itu tidak seperti itu kondisinya. Lewang Ali itu sebenarnya ada sesuatu yang tidak terurai dalam sebuah sebuah komitmen, dan komitmen itu kemudian dijaga oleh negara kami. Dan komitmen itu ada yang menjadikan motivasi masyarakat ini untuk melakukan apa komitmennya, ya itu tadi tidak ada lain, yaitu adalah tentang tauhid. Kita cerita dulu yang tadi. Saya cerita itu dari awal. Perang pertama itu kejadian sekitar bulan April atau Maret tahun 1908. Nah, pada saat itu sebelum terjadi lewa yang pertama itu terjadi sebuah komunikasi yang intensif antara masyarakat Ngawi ini dengan Sultan Ibrahim. Dan oleh Sultan Ibrahim jauh hari sebelumnya itu dikumpulkan seluruh kepala desa yang ada di Jalanan, yang ada di Kabupaten Bima itu, melalui dari sandinya. Nah, berkumpullah mereka di istana Raja Bima sana, termasuk salah satu Pak sebagai gelarang itu ikut di dalam perkumpulan itu. Lalu apa kata Sultan Ibrahim pada saat itu? Ya, jadi semacam ini, sekalipun tidak seperti itu, tapi arahnya ke sana. Hai saudara-saudaraku semuanya, masyarakatku, Daun Bojo, KDE Ringa Atu, dari Nauke. Jadi itulah kira-kira bahasa Sultan pada itu. Nah, dirinya menanggung bahwa hari ini saya umumkan kepada seluruh masyarakat Bima agar kita kerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda untuk membangun Kabupaten Bima. Itu cerita awalnya. Nah, namanya raja atau sultan yang bicara, tidak ada satu manusia pun. Ini cerita masyarakat kalian, saksi sejarah itu. Ini nenek saya kebetulan cerita, nenek saya pada saat DPR itu sudah umur 12 tahun, dan saya diceritakan itu sekitar SMP menuju ke SMA itu. Jadi dia tahu sejarah cerita pada masa-masa terjadi perang itu. Nah, ini diceritakan oleh Om Buka Pak As, cerita kan rumahnya di sekitar itu, di sekitar rumah-rumah kita itu gitu. Makanya cerita itu sempat masuk ke saya, dan saya ingin ceritakan hari ini. Nah, kembali kepada pertemuan di kerajaan di Kasih sana, tidak ada satu manusia pun gelarang itu yang berani angkat kepala. Dan memang tidak boleh. Ketika menghadapi raja pada saat itu tidak boleh ada satu orang pun yang angkat kepala. Karena kalau dia angkat kepala itu tak menolak. Nah, katanya di sela-sela itu, di sela-sela terjadi ada yang setuju juga atau ada yang tidak setuju juga. Kira-kira itulah pertanyaan Sultan itu. Nah, salah satu kepala ini antara berani dan tidak berani. Apakah saya harus setuju ini apa yang disampaikan oleh raja ini atau enggak? Nah, tapi itu belum masuk pada wilayah harus bayar upeti dan sebagainya pada saat itu. Nah, oleh karena itu salah satu bupati tidak begitu banyak memberikan komentar. Cuman dia katanya hanya mehe aja 3 kali. Kata dia, hei tom mehe ya? Kira-kira itulah. Hei tom mehe ya? Iyo mata rumah mata cung. Kayak gitu. Mata gelarang kali kau. Iyo rumah. Jadi gak berani juga mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan itu. Saya lanjutkan ceritanya. Nah, setelah pertemuan itu, kemudian Selasa Pak Edi pulang tinggal di sana. Nah, setelah sampai tinggal di sana, yang namanya Daeng Abbas itu orang Natal. Daeng Abbas itu anaknya Pak Haji Abu Bakar namanya ternyata itu, dan dia itu adalah merupakan rumah bicara, jadi juru bicara istana waktu itu.
Jadi bukan Daeng Ngata ini yang mau memimpin perang kali itu enggak, murni kali. Jadi nggak ada keterlibatan orang lain di saat dari peperangan. Karena hampir seluruh desa-desa yang ada seperti Bima itu tidak ada yang berani melawan titah dari Sultan. Oleh karena itu tidak ada kemungkinan dari desa lain itu ikut membantu Ngali, dan Ngali memang Pak diisolasi sedemikian rupa. Lanjut cerita tadi. Nah, sesampainya gelaran ini ke Ngali, kemudian berkumpullah dengan beberapa tokoh yang ada di sana, bahwa kata gelaran ini menyampaikan kepada para ulama Ngali itu, ternyata kata dia, kita ini disuruh tunduk kepada Tokafi. Entah tunduk di auge maka tiba-tiba dari gelaran itu. Nah tapi Tokafi ya negara sama lah Sultan, kira-kira begitulah. Nah karena memang di Ngali itu adalah para tokoh-tokoh agama itu sangat luar biasa. Ada juga yang baru pulang dari Arab tentunya. Dan nanti saya akan bacakan beberapa tokoh yang ada pada saat itu, dan tokoh-tokoh Ngali yang memang dari zaman ke zaman. Tapi saya lanjutkan dulu cerita ini. Nah, setelah kumpul di Masjid Syuhada, kemudian mereka bersepakat, ya kalau gitu, ayo kita datang lagi dan kita menghadap kepada raja itu. Nah, saat itu mereka tidak artinya tidak bersepakat untuk datang menghadap raja. Ya, sekalipun kesempatan itu oleh raja melalui rumah bicara tadi, dan Abbas itu dipintakan orang hal ini atau tokoh-tokoh hal ini untuk menghadap kepada Sultan Ibrahim. Dan itu cerita yang ada di hal itu. Nah, cuman orang ini ngomong. Nah, akhirnya oleh Sultan Ibrahim menganggap Ngali ini tidak taat lagi kepada Sultan. Ini harus dikasih pelajaran. Nah, tapi siapa yang harus memberikan pelajaran kepada orang Ngali? Kan nggak mungkin juga raja ini turun langsung. Nah, akhirnya didatangkanlah orang dari Makassar, jadi orang-orang Bugis Makassar. Tadi itu saya pikir orang Bugis Sape. Ya, didatangkan dari orang-orang Bugis Makassar beserta orang Belanda yang ada di sana, dan sebagian daripada para orang-orang yang terkenal dengan kapal apa segala, orang yang berilmu lah di Kabupaten Bima itu, untuk melakukan penyerangan terhadap desa Ngali. Nah, laki-laki memang punya peran besar yang namanya apa sih tadi, rumah bicara ini. Nah, rumah bicara ini tidak mau juga para alim ulama Ngali ini tercelakai oleh utusan Sultan Ibrahim. Nah, akhirnya kalau masalah itu terjadi pada hari Kamis Jumat, ya sekitar jam 12 siang, ya datanglah mereka dari setelah itu dari istana itu menuju Ngali lewat Sepuru. Nah, di ujung Monta itu dulu kan ada sungai besar di situ dulu, dan itu ada tanah itu kalau Nganto Tolo itu kan besar-besar dengan, dan namanya sekarang ini sudah kita sebut sebagai So Radebari. Nah, diutuslah kita 160 orang. Ini menurut cerita masyarakat Ngali itu 160 orang untuk datang memberikan pelajaran kepada masyarakat Ngali itu agar tunduk kepada perintah Sultan Ibrahim. Nah, karena yang membocorkan ini adalah juru bicara rumah bicara itu tadi, ya oleh orang Ngali ditunggu di Radebari. Itu adalah ujung masyarakat Ngali, keluar dari masyarakat ini, malah itu dekat dengan Monta. Cuma itu memang dekat sungai itu, atau sungai besar itu dekat Monta sana. Nah, ditunggu di situ karena orang Ngali tahu persis kapan dia datang dan nyampe di tempat itu kira-kira jam berapa. Nah, kalau pada zaman Nabi itu ada yang namanya taktik perang pagi, dulu
parit itu, yang digali parit itu. Nah, masyarakat Ngali itu pernah ngantor tolo, jadi bukan parit, jadi ngantor tolo yang tinggi-tinggi itu, jadi dia berada di bawah ngantor tolo itu. Ya, ada beberapa orang Ngali dan itu belum sebagian besar orang Ngali itu dipimpin oleh namanya Musa, kalau itu. Musa ini adalah jagoan Ngali juga. Nah, dia awal dengan tolo itu dengan tombak dan klik dan sebagainya, ya akhirnya tidak ada satu pun Pak yang dikasih itu. Ada satu yang dikasih itu untuk pulang dan lapor ke Sultan Brei. Nah, satu orang ini memang seharusnya itu akan menjadi lawan Musa katanya, dengan cara cari putih tumpah lompok tele itu. Tapi itu belum sempat terjadi karena memang hampir seluruh utusan raja dari pada saat itu orang Bugis, kan banyak orang Bugis, 60-70% orang Bugis Makassar sana, dan ada beberapa orang lokal yang itu dan semua hanya satu orang yang disuruh itu, dan itu dia lapor ke Sultan Brei. Nah, orang-orang itu setelah mereka meninggal itu kemudian dikubur satu kuburan di situ. Nah, itulah yang hari ini kita kenal sebagai Rate Bari. Nah, itu ada sekitar ratusan orang yang kubur di Rate Bari itu. Nah, setelah mereka pulang, akhirnya Sultan Brei marah besar. Kok Ngali ini begitu menjadi pemberontak ya? Kira-kira begitu katanya. Akhirnya dikumpulkanlah mereka-mereka yang ada di sekitar Ngali, yang daerah-daerah di sekitar Ngali itu. Terjadilah rapat di Palibelo lah. Di Palibelo sehingga kita sebut kaya lah misalnya itu di daerah Palibelo itu. Nah, rapat itu bukan rapat kalau di dalam tulisan-tulisan cerita sejarah ini adalah rapat untuk bagaimana agar memperkuat masyarakat Ngali itu berperan dengan Belanda. Enggak. Ya, rapat itu dimaksudkan untuk bagaimana agar Ngali ini harus tunduk kepada kerajaan itu. Nah, itu yang sempat terjadi. Nah, kemudian dipanggil itu katanya sekitar akhir tahun 1908 terjadi perang kedua. Ya, karena dianggap Ngali ini ya artinya punya kekuatan yang lebih, ya akhirnya dikirim lagi pasukan itu dari Makassar. Kenapa harus Makassar terus? Karena memang pada saat itu Belanda baru menang di daerah Makassar itu. Ya, karena ada hubungan yang sangat baik dengan Bima, sehingga pasukan itu katanya sekitar 1.000 orang didatangkan dari Makassar itu untuk datang dan berperang dengan masyarakat Ngali. Nah, itu di perang kedua ini itu terjadi dikepung dari berbagai sisi. Ya, ada di ujung timur yang masyarakat Ngali mereka masuk dari Lenda, ada ujung barat itu masyarakat Ngali mereka masuk dari Sepuru. Nah, inilah sebenarnya konsep mana lewa ini. Gitu. Kalau Pasidra tadi itu menguraikan ada senjata dalam bentuk lira, ya sebenarnya ada juga yang kita kenal itu sebenarnya bambu runcing kalau hari ini kemerdekaan. Cuman pada saat itu bukan bambu runcing, itu adalah lemba fare. Bukan. Lemba lagar, lemba rui ya. Nah, lemba rui itu kan bambu yang dipanjat, kemudian di ujung kedua itu runcing, kemudian ada yang bolong-bolong gitu kan. Nah, itu lemba rui. Nah, saya memperkirakan bambu runcing itu dasar dari lemba rui itu. Nah, lemba rui itulah yang kemudian dipegang oleh para gadis-gadis, para pemuda Ngali pada itu. Kemudian karena Ngali itu setiap hari itu kerja dengan tenun. Nah, tenun ya pakailah jika itu. Tapi perang Ngali itu sesungguhnya pada saat perang kedua itulah kita bisa melihat bagaimana
taktik peperangan dan sebagainya. Nah, ada lagi yang paling menarik di antara kedua hal itu, ya. Di samping lembah rui, terus ada lira, ya. Ada tombak yang sangat terkenal sampai hari ini juga kita masih hidup di masa kemarin itu. Namanya tombak itu palopi. Ya, palopi nama itu. Nah, ada juga keris, ya. Nama keris itu apa namanya? Kamal Manduna. Nah, dari yang dipakai oleh para tokoh Melayu pada saat itu yang melakukan perang itu adalah tombak yang namanya polopi dengan keris yang namanya Kamal Manduna. Nah, tombak ini sejarahnya, ini sejarah, saya bilang sejarah hidup dan belakang. Tombak ini itu adalah miliknya Haji Said. Ya, Haji Said itu satu alim ulama sana. Ya, kalau masyarakat itu menyebutnya wali pada saat itu. Nah, itu kalau dia pada saat melakukan peperangan di benteng, itu kan ada di seberang kali itu kan ada benteng itu, benteng ya, benteng. Nah, dari pasukan sekitar kurang lebih 1.000 orang itu datang dari Renda, datang dari Sakuru, dan mereka kumpul itu. Ya, di sana katanya sudah ada yang menunggu yang namanya Bogda itu. Ya, Bogda itu adalah orang yang datang dari Baghdad, kira-kira ya, Bogoda ya. Ya, Ahmad Sheikh kalau saya itu nama, kira-kira itulah namanya itu. Tapi Bogoda itu sampai sekarang orang-orang ngalis itu ketika itu tanya siapa dari mananya memang masih misterius sampai hari ini. Tapi nama sebenarnya ada yang mengatakan itu namanya Ahmad Sheikh yang Bogoda itu. Tapi memang orang dari Baghdad sana. Dari Baghdad Irak. Ya, dari Irak itu. Nah, kalau Bogda itu mengatakan maju katanya, nah dari para tokoh-tokoh Ngali ini, termasuk Haji Said dan sebagainya ini udah siap-siap. Nah, Haji Said itu hanya sekali katanya itu terbangkan itu palopi, ya di sudut Belanda itu ada 3-4 orang yang mati, satu kali diterbangkan. Dan itu kayak kalau senjata di apa namanya, senjata di Australia itu ada namanya apa yang bisa kembali itu, ya bumerang. Nah, palopi itu persis kayak seperti itu. Jadi setelah dia hajar ke atas, dia tusuk orang, kemudian dia kembali kepada sistem penulisnya. Nah, yang menjadi debat-debat hari ini adalah bagaimana peristiwa meninggalnya Letnan Kolonel Van Teur itu adalah merupakan pemimpin Hindia Belanda Indonesia Timur. Itu meninggal di Ngaliwa. Nah, itu masih debat-debat sekarang ini. Artinya satu ada yang mengatakan itu kena tombak palopi tadi, tapi ada lagi yang kedua yang mengatakan itu memang ditembak dari jauh, ya adalah rahasia apa itu namanya, yang melakukan penembakan itu dengan senjata senjata emas, peluru emas. Ya, peluru emas lah yang menembus itu. Artinya dia lagi jaraknya, bayangkan dari TA itu benteng di sana. Ya, nah itu rumahnya Pak Haji itu sampai ujung sama dekat dengan Dolok Tewe sana itu. Jadi dia itu tembus oleh peluru emas itu. Ada yang mengatakan itu, ada juga yang mengatakan itu ditembus oleh palopi. Tapi ya perang itu kemudian meninggal salah satu itu yang kedua itu kemudian dilanjutkan oleh pemimpinnya Haji Said pada saat itu, kemudian dipegang oleh para tokoh-tokoh lain. Nah, lagi-lagi sekutu antara Sultan Ibrahim dengan Belanda ini kalah. Ya, mereka bukan kalah, karena banyak sekali yang meninggal pada saat itu. Nah, di perang kedua itulah rantai balik itu tersesat. Nah, kata cerita yang ada di masyarakat itu, ya, pada saat itu kebetulan terjadi perang itu sekitar jam 12 menuju pada jam 3. Nah, pada saat itu hujan deras sangat luar biasa. Ya, nah, perang taktik gerilya itu dipakai. Ketika ada yang pakai kecut kecut Hombo itu, jadi Belata Hombo, mereka datang dirubuhin, kemudian ditusuk gitu.
terjadi kayak gitu, lira atau sebagainya itu berlaku di perang itu. Nah, setelah terjadi perang itu, kamu marah. Belanda marah besar. Ya, Belanda akhirnya dia mengambil mayat Van Hall itu untuk dibawa, kemudian itu dikubur di Makassar, Pak. Karena nggak ada di Ngali itu, tapi matinya di Ngali. Nah, setelah tahu bahwa kolonel Belanda, pemimpin Belanda, Hindia Belanda Indonesia Timur itu meninggal, nah kemudian 2.000 orang dari Makassar itu orang Belanda didaftarkan ke Bima. Nah, tujuannya satu, untuk bagaimana Ngali ini harus dikalahkan. Nggak boleh ada pemberontak. Ini masih konteks pemberontakan. Masih tahun 1908 masih di akhir. Nah, kemudian 1909 bulan Januari sekitar tanggal 4 atau 5 itu terjadi perang terakhir. Itu terjadi perang terakhir. Nah, karena perang itu mempersiapkan Belanda dan itu sudah sangat luar biasa, mereka datang tidak lagi pakai senjata penggalang, langsung dibakar hangus Ngali itu. Ya, untung aja yang tersisa itu masih yang anak muda, cewek dan sebagainya itu dimusikan ke gunung. Ya, para tokohnya ditangkap, disisa dan sebagainya. Itu tadi Pak Sidra mengatakan ada harus ditebus dengan 70% itu nggak ada kayak gitu, nggak ada di cerita itu. Itu cerita yang artinya ya cepat terlintas pada level-level itu. Makanya bilang tadi ada juga cerita, ada juga sejarah ini yang terungkap tapi tidak sesuai dengan kenyataan dan kejadian sesungguhnya. Ya, ada berbagai versi. Karena kalau itu yang terjadi tidak mungkin Pak dibiarkan itu, pasti dibunuh habis. Ya, karena ada satu orang tokoh itu memang dibunuh dengan disisa terlebih dulu. Dan ada beberapa tokoh yang kemudian meninggal pada situ. Sehingga pada tanggal 20 Januari 1909, ya Belanda, Hindia Belanda maksudnya, beserta Sultan merayakan kemenangan. Nah, kemenangan apa? Ini kan menjadi cerita yang yang historis gitu. Nah, bahwa Bima telah dikuasai oleh Hindia Belanda. Persoalannya, apakah itu perlawanan Bima atau perlawanan Ngali? Ya, ini yang historis. Nah, kenapa sejarah ini kemudian sampai detik ini perang itu tidak pernah diangkat dan tidak pernah diluruskan sebagaimana mestinya? Karena Ngali itu memberontak. Ya, sampai zaman sebelum reformasi itu Ngali kan ada istrinya. Emang jalan baru ini aja jalan itu diperbaiki apa segala dunia. Dulu memang terisolasi itu. Nah, sehingga daerah-daerah sekitar Ngali itu. Ya, Ngali itu punya wilayah sedikit sekali yang diberikan oleh Sunan Bonang itu. Lebih banyak Lenda, lebih banyak Lito, lebih banyak Monta. Ngali hanya sekitar Ngali saja. Ya, Lito ya Ngali. Lito itu bukan sama Ngali juga. Bukan. Itulah kemudian budaya Dempa itu ada apa? Ya, dilihat dari itu. Nah, karena Ngali ini tidak lagi melihat banyak ruang dia untuk berlari. Dan daerah-daerahnya itu sudah dikuasai oleh desa lain gitu kan, yang dari Daroo, yang dari Laju, bahkan mungkin dari Sampean punya tanah dengan itu. Ya, tanah itu, apalagi desa dulu apa sekarang sebenarnya punya tanah desa dengan itu. Ya, mereka datang di situ kan, nah hal itu punya tanah ini. Nah akhirnya di suatu ketika karena pertumbuhan masyarakat dan sebagainya, letak para Dempa ini, gitu. Dan Dempa itu kan selalu terjadi setelah panen. Ya, setelah panen. Nah, Ngali ini tidak pada saat itu kan tidak siap, artinya tidak cukup lah di daerah sekitar itu yang bernegara untuk kehidupan masyarakat Ngalinya, ya kan? Mau tidak mau dia harus Dempa dengan orang-orang itu untuk merebut kembali daerah itu. Nah, budaya Dempa itu sampai sekarang. Budaya Dempa itu sebenarnya budaya untuk mempertahankan perut. Ya, untuk mempertahankan kehidupan. Jadi oleh karena itu Pak di Ngali itu sampai sekarang kan tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau kita bayangkan Dempa belum apa segala sebagainya kan, di situ enggak. Habis kita Dempa hari ini,
selesai maghrib kita diri keluar dan di jalan-jalan itu kita nunjuk, itu telinganya saya pukul tadi loh itu, dari gitu. Lonnya kayak gitu. Lonnya kayak gitu. Nah kedengaran. Nah, dempa itu terjadi dengan masyarakat rendah, dempa itu terjadi dengan masyarakat Ponta, dengan masyarakat Sepuru dan masyarakat Balaut. Karena pasal makasih inilah yang banyak dikasih oleh Sultan Ibrahim dulu untuk menggarap tanah yang ada di kali itu. Nah ini kena cerita ini kan tidak pernah ada di apa namanya di artikel atau di sejarah itu, memang sengaja menjadi ahistoris. Karena peran yang disebut oleh Ngali itu adalah pemberontakan yang dimaksud oleh Sultan Ibrahim. Padahal hari ini ketika kita itu angkat, ya, kalau kita mau lihat secara nasional, tahun 19 seperti apa disampaikan oleh Pak Sibla itu 1908 itu orang baru berbicara tentang bagaimana melawan kemerdekaan dan orang Ngali sudah perang. Jadi lebih dulu Ngali nih. Lebih dulu Ngali yang memenangkan peperangan itu. Artinya setelah Hindia Belanda itu menang di Aceh, menang di Makassar, dan dia menguasai Bima. Dan satu-satunya yang sadar pada saat itu bahwa penjajahan itu tidak boleh ada di atas bumi Republik Indonesia itu hanya orang Ngali. Ya, nah kebanggaan ini kok tidak sempat tercetus gitu loh di dalam sejarah kita ke depan ini. Gitu. Ya, seperti apa yang kita lihat, sejarah itu kan memang tidak ada yang sempurna, benar. Ya, tidak mungkin seluruh aspek itu kita angkat dan menjadi sejarah. Pasti ada distorsi, kan? Ya, cuma kalau distorsi ke sejarah ini dipelopori oleh kekuasaan dan sejarah ini kemudian kita kritis sedemikian rupa sehingga hari ini, ya kan, konsep sejarah itu kemudian kita lewatkan ke laut. Nah ini menjadi masalah. Nah masalah inilah yang sampai hari ini yang ada di kepala para generasi Ngali. Nah sehingga tidak akan pernah bisa sinergi antara generasi ulama Ngali ini dengan pemerintah daerah ini. Ya karena ya jejak sejarah itu melekat kepada seluruh pemuda masyarakat Ngali itu. Sekalipun berada di mana. Nah, kalau Ngali misalnya hari ini dianggap sebagai provokator, dianggap sebagai penjahat, dianggap sebagai ya seluruh hal yang jahat itu di Bima, ya itu nggak bisa disalahkan. Ya, semestinya pemerintah hari ini ya memberikan ruang kepada masyarakat Ngali ini ya untuk untuk memperbaiki diri masuk pada wilayah yang sesungguhnya. Jadi jangan ada sejarah yang dipotong, yang dibuat buas, jangan ada historis. Ya bicarakan dengan masyarakat Ngali itu, begini sejarahnya, begini keinginannya, begini masa depannya. Ya. Kalau itu terjadi sedikit, pembangunan akan berjalan dengan muluk-muluk aja. Dan Ngali tidak akan ada dalam kata distorsi spirit yang tidak benar itu. Ya. Ini kan hari ini kita seperti apa yang disampaikan oleh Pak Hidayat tadi, di sana ada dua kelompok masyarakat itu, ya ada kelompok alim ulamanya, ada kelompok jahatnya yang juga masih hidup di sana. Tapi sebenarnya kita juga bisa mengukur ya secara rasional ya seberapa banyak seorang jahat. Ya tentu kan lebih banyak orang lain. Ya mungkin banyak orang jahat juga. Artinya kalau potensi Ngali ini masyarakat Bima atau pemerintah Kabupaten Bima dijadikan sebagai satu jalan untuk pembangunan, justru ini akan menjadi menarik. Ya, nggak boleh dianggap dianggap remeh atau malah ada keinginan orang tertentu yang sengaja memelihara tindakan kejahatan apa segala itu, lagi perang antara daerah dan sebagainya itu, ini nggak boleh terjadi sebenarnya. Dan ini yang perlu kita perhatikan bersama. Kemudian untuk mengetahui lebih jelas siapa tokoh yang berani itu, ada buku itu yang saya bawa Pak Ketua LBN
Buku. Misal para tokoh-tokoh Mali ada juga dalamnya yang membuat tuntas tentang masyarakat Mali dulu dari A sampai Z. Nah, tapi setidaknya ada banyak putra putri Mali atau tokoh-tokoh dokter. Jadi ada yang namanya salah satu itu yang namanya Bapak itu. Ini adalah gerakan pada saat Dewa Ngali itu sejak tahun 1908. Ompu Kepaas berhasil membakar semangat rakyat Ngali untuk melawan kesewenangan dan ketidakadilan kolonial Belanda pada itu. Kemudian yang kedua ada namanya Haji Ismail, itu rumah Tualem namanya. Itu sudah tahun 1845 sampai 1920. Beliau ini adalah salah satu pendiri Masjid Suara Ali. Dan istri pertamanya melahirkan anak yang namanya Rola, kemudian Muhammad, Haji Said, Haji Abu Bakar, yang nanti kemudian dari Peresa ada Ompu Musa, dan istri keduanya lahir Haji Ahmad Kata, Abu Yawa. Ini orang-orang yang berjuang juga yang pada saat perang itu. Ada Haji Said tadi yang saya bilang, ini Rutua Sigi. Kalau orang itu menganggap ini sebagai sufi dengan sana dan orang yang sangat tinggi ilmu agamanya. Nah, Rutua Sigi inilah yang kemudian yang punya senjata pelopi tadi itu. Nah, itu sebagai pahlawan Ali saat Mali. Dia berusia sekitar 33 tahun pada saat itu. Dia lama bermukim di Mekah beberapa tahun. Selama di Mekah dia mengikuti sekolah formal di Darul Ulum dan pendidikan formal. Dia juga sebenarnya sekelas dengan Imam Nawawi Al-Bantani. Ya. Itu satu guru dengan beliau. Kemudian ada Syekh Abu Bakar ini, dan Syekh Abu Bakar bin Nawawi ini. Mungkin ada pun ke sana. Pak Yasin Nawawi ini dan Adam bin Nawawi ini bersama dengan ahli lainnya setelah bahu-membahu melakukan perlawanan terhadap si kafir Belanda ya katanya. Karena memang dulu terjadi taktik dari Impera itu memfitnah sana sini, kemudian terjadi peperangan. Dan beberapa itu saya pikir ada di buku itu, saya tidak perlu jelaskan satu persatu tentang ini. Dan kemudian saya ingin menjelaskan kenapa kok bisa terjadi perang Ali. Tadi sudah saya jelaskan beberapa cerita suasana perangnya. Tapi sekarang saya ingin menguraikan sedikit tentang apa yang melatar belakangi perang Ali itu sesungguhnya. Nah, dari sejarah yang pernah kita baca atau kita lihat, ya, pada saat itu Hindia Belanda telah memenangkan di Aceh pada tahun yang sama. Kemudian dia juga Hindia Belanda juga menang di Makassar. Nah, tinggal ini di Bima. Nah, di Bima katanya pada saat itu yang juga harus dikuasai dengan 3 kriteria tadi, ya, orang-orang Bima ini yang ada di Bima ini harus membayar upeti untuk menalangi kerugian karena baru saja dia berperang di daerah Makassar pada saat itu. Nah, oleh pemerintah Hindia Belanda yang ada di Jakarta ini, di Batavia, memerintahkan kepada pasukan yang ada di Indonesia bagian timur sana untuk bagaimana agar masyarakat memberikan modal, ya, karena memang mereka udah kalah banyak di dalam peperangan itu. Nah, masuklah Bima ini dijadikan sebagai itu, sehingga antara pemerintah Hindia Belanda dengan Sultan Salahuddin bersepakat untuk membuat perjanjian, dan itu yang disebut dengan perjanjian panjang itu, long perjanjian itu. Long perjanjian itu isinya bahwa pemerintah Bima diberikan semacam hak otonomi, tapi di bawah kepemimpinan Hindia Belanda. Apa itu nama istilahnya? Derbustur itu bentuk pemerintahan itu. Nah, itu menjadi dasar awal sebenarnya, sehingga Sultan Ibrahim pada saat itu memerintahkan kepada seluruh
membayar kepada Belanda. Dan itulah yang kemudian kecil mulai dengan Ngali pada saat itu kebetulan banyak kiai, banyak ulamanya, dia mengatakan membayar upeti kepada orang kafir, ya, tidak satu itu tadi itu pertemuan itu kepada orang kafir, ya, itu haram hukumnya, dan mati melawan orang kafir itu adalah syahid. Makanya pada saat mereka waktu berperang mereka memakai putih-putih, jadi baju putih, sebetulnya semua rata-rata putih, karena mereka sudah siap untuk mati. Nah, yang saya tidak cerita lupa saja tadi. Ini pertemuan kedua pada saat perang kedua ini. Nah, dipanggil lagi Sultan Ibrahim itu di sana, berkumpul katanya itu, disuruh pada saya yang ada. Nah, Ngali setelah sombong kepala itu pada situ berani ngomong. Jadi antara siapa lagi yang bisa menantang saya ini? Saya bilang ini perintah dan ini ada Sultan yang bicara. Maka seluruh kalian itu harus dengar, tunduk, diam. Kira-kira itulah bahasa Sultan. Ya. Nah, karena raja yang bicara, tidak ada yang berani. Jadi nah, salah satu itu namanya siapa? Mehe lagi. Ya. Mehe kami. Kayak gitulah. Mehe kami. Kayak gitulah. Iya waktu itu raja mata karena ditekan Pak. Ya, salah satu ditekan habis bahasa pertemuan itu. Mau tahu? Dia nggak berani, katanya nggak berani angkat muka itu. Ya, akhirnya dengan keberanian yang sangat luar biasa, dia angkat mukanya dan dia bilang, saya lebih baik mata roh tahap pengahantai lakor daripada membayar pajak kepada orang kafir. Nah, itu yang terjadi perdebatan di situ. Pada ekonomi, kerja, pada. Gak ada, tapi coba ambil teh Yakub. Diambilkan teh Yakub. Ya, datang teh Yakub dengan piringnya itu. Ya kan? Teh Yakub, itu lagi di pau begitu katanya teh Yakub itu mau makan ke mulutnya. Biar bebas, lambangnya dirasakan, bicara dulu baik-baik dengan masyarakat. Ini perintah Sultan. Dia ke rumahnya. Dia kayak gitu. Akhirnya dia kembali, dia bicara ke kita itu. Nah, ini orang benar-benar orang kafir yang telah. Itulah kira-kira itu. Justru itu menjadi motivasi. Nah, itu menjadi spirit masyarakat Ngali itu, dan itu dia betul-betul melawan orang kafir. Kalau tadi kan pasti melawan orang Bugis gitu kan. Dia masih ada, walaupun itu mereka tidak ada satupun yang dibisakan. Tapi ini dia betul-betul mencari mati. Ya, mencari mati syuhada. Ya pada saat itu kemudian mereka pakai baju putih dan sebagainya itu. Nah, ini tidak ada hubungan dengan Dena, Pak. Nggak ada hubungan dengan Donggo. Ya, dalam konteks itu tidak ada perang Dena dan tidak ada perang Donggo. Nah, Donggo itu muncul justru pada bupatinya Suharmadi itu. Itu terkenalnya dia. Ya, kalau mengatakan nggak ada juga di sana itu, artinya setiap sejarah itu kan meninggalkan jejak sejarah. Nggak ada jejak sejarah di Dena atau di Donggo itu bahwa itu pernah terjadi peperangan. Nah itulah historisnya sejarah perangan itu agar semua ini juga merasakan yang sama. Karena ini betul-betul sudah dikuasai oleh penguasa. Gitu loh. Maka sejarah Ngali hari ini adalah sejarah Ngali yang telah dibentuk oleh kekuasaan dan kepentingan. Sebagaimana misalnya Pak Hiri atas sejarah itu kepentingan. Dia mengatakan ini dan apa itu yang menjadi panglima perang hari ini. Ya. Dan itu terus bicara, tapi memang dia memberikan informasi pada masyarakat Ngali pada saat itu. Saya pikir itu dapat diceritakan tentang ruang-ruang yang tidak terisi sepanjang sejarah perang Ngali itu. Dan makanya cerita atas nama DNA ini ya, dan itu tidak tadi saya sudah bilang tidak melalui teknologi dan sebagainya, tapi insya Allah ini kan cerita yang hidup dalam masyarakat ini, dan ini juga patut didengar sebagai sejarah yang terjadi dari mulut ke mulut, cerita mulut ke mulut dari masyarakat Ngali itu lepas dari dilihatkan akhirnya
tentang apa mitos gitu